Tidak ada orang yang menentang khurafat, melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label Wahabi. Betul. Contoh paling jelas. Maka sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar, siapakah yang membangun tudingan-tudingan Wahabi di atas kebencian beredar luas di masyarakat. Ini ngeri banget soalnya teman-teman, berujung pada penutupan masjid, berujung pada pembubaran pengajian dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih parah lagi nanti ke depannya. Saya sangat setuju jikalau ada dari pihak Wahabi yang salah, kita kritisi, kita benarkan. Yang saya tidak setuju adalah membabi buta menuduh-nuduh orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Beberapa hari yang lalu di Malaysia dilaksanakan dialog atau perdebatan dengan tema Wahabi aliran sesatkah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya dalam perdebatan tersebut ingin mempertanyakan atau memperjelas apakah Wahabi ini aliran sesat atau bukan. Dari video yang kita bisa simak di YouTube, perdebatan tersebut berjalan hingga 5 jam lamanya dan tidak ada satu kesimpulan yang jelas mengenai Wahabi ini aliran sesat atau bukan. Tuan-tuan tengok dialog tu dekat YouTube ada 5 jam. Format dia format debat. Tengok. Akhirnya tak ada satu definisi yang jelas pun berkenaan dengan Wahabi ni siapa sebenarnya. Tak kemas. Orang yang kata Wahabi sesat, bila kita nak kata dia sesat, kita mestilah definisikan dulu, kenal dulu. Wahabi ni ciri-ciri dia. Kalau kita menyimak video perdebatan tersebut dan kita memposisikan diri kita bukanlah sebagai pendukung buta itu maksudnya benar ataupun salah, pihak yang didukung itu ya dibenarkan gitu loh. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang menerima kebenaran dari siapapun, maka kita akan menemukan banyak ilmu di dalam perdebatan itu, banyak fakta-fakta yang sebenarnya belum kita ketahui, baik itu dari pihak yang mewakili Wahabi maupun dari pihak yang mewakili non-Wahabi. Sebenarnya yang harus kita kedepankan dalam sebuah perbedaan apapun, bukan hanya dalam urusan agama, yang kita harus kedepankan adalah menjauhi kebencian di antara perbedaan. Karena kalau yang kita kedepankan kebencian, kita tidak akan bisa menerima kebenaran. Kita akan menganggap semua yang keluar dari musuh kita, semua yang keluar dari lawan kita adalah kesalahan. Padahal bisa jadi apa yang keluar dari musuh, apa yang keluar dari yang kita anggap lawan itu bisa jadi adalah hal kebenaran juga. Kenyataannya, fenomena tudingan Wahabi yang berkembang luas di masyarakat ini berdiri di atas kebencian. Betapa banyak orang-orang yang bukan Wahabi hanya karena tidak sepaham dalam dakwah, hanya karena berbeda fikih lalu dituduh Wahabi, padahal yang dituduh itu bukanlah seorang Wahabi. Gak usah jauh-jauh lah, saya sendiri contohnya di channel ini. Orang-orang yang tidak suka saya protes pengajian dangdutan, orang-orang yang tidak suka saya protes zikir-zikir kesurupan, orang-orang yang tidak suka saya memprotes Syiah, pasti akan menuding saya Wahabi. Padahal saya tidak pernah mengambil hujahnya Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwah saya di channel ini. Saya tidak pernah mengambil ini loh perkataannya, ini loh bukunya Muhammad bin Abdul Wahab ngomongnya begini-begini. Gak pernah saya seperti itu. Saya selalu mengatakan yuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tuduhannya saya adalah seorang Wahabi. Jadi bukti bahwa tudingan Wahabi berdiri di atas kebencian, segala sesuatu yang buruk selalu dituding Wahabi. Padahal belum tentu itu orang Wahabi yang bikin. Kemarin juga saya mereaksi video-video pengajian dangdut. Di situ ada yang berkomentar, "Bang, itu pengajiannya orang-orang Wahabi." Ya Allah, subhanallah. Coba lihat, benarkah itu pengajiannya orang Wahabi yang ada dangdutan di dalamnya? Kenapa Anda menuduh itu Wahabi? Jadi segala sesuatu yang buruk pasti dituduh Wahabi. Maka sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar, siapakah yang membangun tudingan-tudingan Wahabi di atas kebencian beredar luas di masyarakat. Ini ngeri banget soalnya teman-teman, berujung pada penutupan masjid, berujung pada pembubaran pengajian dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih parah lagi nanti ke depannya. Saya sangat setuju jikalau ada dari pihak Wahabi yang salah, kita kritisi, kita benarkan. Yang saya tidak setuju adalah membabi buta menuduh-nuduh orang Wahabi. Siapapun yang tidak sama dakwahnya dianggap Wahabi. Hal ini juga menjadi pembahasan di perdebatan kemarin yang berlangsung di Malaysia. Nah, inilah video yang akan kita reaksi teman-teman ya. Jadi siapapun orang yang dianggap buruk langsung dituduh Wahabi. Coba kita simak nih videonya ya. Baik, macam kita sebutkan tadi, kenapa susah nak define Wahabi? Kerana ini yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita. Siapa sahaja orang awam yang mengajak kepada keterbukaan dalam mazhab, anda boleh dengar kenyataan Datuk Mufti dan sebagainya, keterbukaan dalam mazhab, tidak terikat dengan mazhab. Akhirnya apa? Di label Wahabi, di label anti mazhab. Buktinya baru tadi ada dalam slide.
Ya, betul ya, banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Wahabi ini anti mazhab. Padahal tidak, teman-teman. Wahabi itu sebenarnya mereka keterbukaan terhadap mazhab. Mereka menerima semua hujah-hujah para mazhab. Ya, seperti itu yang saya tahu, teman-teman ya. Coba kita simak lagi. Sebab itu kita tak boleh define. Sesiapa yang mengajak untuk meninggalkan bid'ah, sedangkan meninggalkan bid'ah ini adalah pegangan semua mazhab. Tidak ada mazhab betul. Ahli sunnah wal jamaah, melainkan mereka akan mengatakan beberapa perbuatan fiqh adalah bid'ah. Betul. Semua mazhab. Mereka datang, mereka kata pecah belahkan mazhab masyarakat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, perkataan bid'ah digunakan dalam masalah khilafiyah di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Tidak ada orang yang menentang khurafat, melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label Wahabi. Betul. Contoh paling jelas, ada ustaz yang memang merepek. Bila dia cerita tentang tinggi bangunan Firaun, merepek tak masuk akal, dan dia pun merepek. Sebelum pengakuan dia, kita ke hadapan. Ramai orang ke hadapan mengatakan ni tak masuk akal, takkanlah tinggi tu bangunan Firaun. Apa mereka kata? Mungkin karamah boleh pakai. Kamu Wahabi tolak dia. Ya, ini salah satu juga yang berkembang luas di masyarakat ya. Hampir semua pendakwah yang gencar memerangi khurafat pasti dituduh Wahabi. Pasti tuh. Saya di channel ini kan juga banyak mereaksi khurafat gitu. Tapi tuduhan kepada saya yang masuk adalah, "Oh, Dodi ini Wahabi." Coba kita simak lagi videonya. Akhirnya bila ustaz tu sendiri mengaku yang dia salah kaji, salah maklumat, diam. Demikian juga, boleh tengok saya tulis dalam Facebook yang Ustaz Engku kut, masalah dengan gerakan Wahabi ni, bukan gerakan Wahabi, ekstremis Wahabi, mereka salah faham tentang taat kepada pemerintah. Sebahagian mereka membawa ideologi mesti taat dan mesti ikut, sampai undi pun kena undi parti pemerintah ketika itu. Apa jadi? Dikatakan mereka ni lawan pemerintah, Khawarij keluar lawan. Jadi istilah Wahabi itu guna kepada siapa? Bahkan list yang Ustaz Engku share ada berpuluh-puluh orang di situ. Saya pasti dia pun tak pasti dia Wahabi ataupun tidak, copy paste. Jadi akhirnya kalau ini berlaku, siapa tu Wahabi? Dan semua perkataan yang diucapkan oleh Kiai Hidayat sebentar tadi tentang ayat sifat, majoriti orang yang kata dia Wahabi, dia tak tahu pun perbahasan tu. Dia tak tahu pun tentang jihad, tentang had, tentang jisim, tentang jawahir, tentang a'rad, orang tak tahu pun. Wahabi juga. Jadi sebab itu istilah Wahabi ini adalah istilah yang digunakan untuk memomokkan orang di banyak tempat. Meletakkan label Wahabi bukan pada tempatnya. Orang yang bukan Wahabi pun juga dituduh-tuduh Wahabi. Saking beredar luasnya pemahaman tudingan Wahabi yang berdiri di atas kebencian beredar luas di masyarakat, teman-teman ya. Bahkan Dr. Zakir Naik itu juga pernah dituduh Wahabi loh. Ini siapa sih yang bikin tudingan seperti ini? Sekali lagi saya katakan, saya setuju jikalau memang ada yang menyimpang dari pihak Wahabi, maka kita luruskan, kita kritisi. Ya, dari pihak manapun jikalau ada penyimpangan ya tentu kita luruskan, kita syubhatnya kita counter dan lain sebagainya. Akan tetapi yang saya tidak setuju adalah membabi buta meletakkan label Wahabi bukan pada tempatnya, berujung kebencian, bubarkan pengajian, tutup masjid dan lain sebagainya. Bahkan Ustadz yang bukan Wahabi kemarin itu kan yang di demo, Ustadz Hanan Attaqi, beliau bukan orang Wahabi, tapi ketika di demo diteriakin Wahabi bubarin. Hanan Attaqi ini ditenggarai kelompok Wahabi. Hanan Attaqi ini ditenggarai kelompok Wahabi. Segitu bencinya ya. Ya itulah karena kebencian yang dibangun atas sebuah label yang tidak sesuai pada tempatnya. Itulah bahayanya, teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan bagi siapapun agar tidak terprovokasi dengan tudingan-tudingan yang tidak sesuai. Saya yakin nih setelah saya upload video ini nanti ada lagi nih yang nulis Dodi Sefriadi itu Wahabi. Astagfirullahalazim. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya.